Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di channel Matematika Bisa. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan menjadi persen dan sebaliknya. Oke, sudah siap teman-teman? Jangan lupa bawa modul dan alat tulisnya ya. Kita mulai. Ya, pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Persen apa sih kemarin artinya? Persen artinya per 100. Ditulisnya kan begini kan ya. Itu sama dengan 1/100. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Cara yang pertama dengan mengubah penyebut pecahan itu menjadi 100. Misalnya yang ini 1/4 diubah menjadi persen. Kita cari perkalian 4 yang hasilnya 100. Kira-kira 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Kalau bawah dikali 25, maka atas juga dikali 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. 25/100, karena tadi sudah dikatakan kan persen itu artinya per 100, berarti bisa ditulis menjadi 25%. Gitu ya. Nah, kemudian cara kedua, kalau penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 100, penyebut yang mana? Penyebut yang bawah kan ya. Kalau penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 100, maka pecahan tersebut dikalikan dengan 100%. 2/3. Tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 100 ya kan? Maka 2/3 kita kalikan 100%. Kalau perkalian begini, maka yang dikali hanya yang bagian atas doang ya, bawahnya tidak ikut dikali 100. 2 kali 100 sama dengan 200, 3-nya tetap 200 dibagi 3. Coba perkalian bersusun, 200 dibagi 3 berapa? 200 dibagi 3. 3 kali berapa mendekati 20? 3 kali 6. 6 kali 3, 18. Dikurang, sisanya 0 kurang 8 nggak bisa, pinjam depannya. 2 jadi 1, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 82. Turunkan angka 0. 20 bagi 3, 6 lagi. 6 kali 3, 18. Dikurang lagi. Dikurang, di sini nggak cukup ya Ibu. Sisanya sama ya dengan atas. Sisanya 2. Jadi, ini kalau ditulis menjadi 66, 2/3. Tulis di sini ya. 66, 2/3%. Oke, contoh lain, ubahlah pecahan berikut ke dalam persen. Kita ambil dari nomor 1 ya. Nomor 1, 7/25. Tadi ada dua cara. Cara yang pertama dengan mengubah penyebut atau yang bawah menjadi 100, atau cara kedua dengan dikalikan 100%. Angka 25 lebih mudah untuk kita jadikan 100 kan? 25 kali berapa sama dengan 100? 25 kali 4. Ya, berarti karena bawah dikali 4, berarti atas otomatis juga harus dikali 4. 7 kali 4, 28. 25 kali 4, 100. 28/100 bisa kita tulis menjadi 28%. Ingat ya, persen artinya per 100 kan? Kalau bentuknya sudah seperti ini, jadi tinggal kita tulis aja menjadi 28%. Nomor 2, 3/20. Adakah perkalian 20 yang hasilnya 100? Ada kan? 20 kali 5 kan 100. Nah, berarti bawah kita kali 5, atas juga kita kali 5. Harus dikalikan dengan angka yang sama. Kuncinya adalah dilihat dari yang bawah. Apakah yang bawah bisa dikalikan angka tertentu supaya bisa menjadi 100 gitu ya. Ini kan 25 kali 5 itu 100. Nah, atasnya berapa? 3 kali 5, 15. 15/100 kita tulis menjadi 15%. Sekarang yang ketiga, bentuknya adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kemarin sudah Ibu jelaskan kan ya? Bawah kali samping, ke sini dikali, ke atas ditambah. 5 kali 2, 10. 10 ditambah 4. Penyebutnya tetap seperti penyebut pada pecahan campuran. 10 tambah 4, 14. 14/5. Adakah perkalian 5 yang nilainya 100?
Ada kan kebalikan dengan nomor 2 ya kan. Jadi berarti 5-nya kita kali 20. Kalau bawah dikali 20, atas juga dikali 20. 5 kali 20 100. Sekarang tinggal yang atas. 14 kali 20. Kalau perkalian dengan 0, 0-nya disimpan dulu, dikalikan dulu 14 kali 2. Kalau sudah ada hasilnya nanti baru ditambah 0. 14 kali 2. 4 kali 2 8. 1 kali 2, 2. 28. Masih ada 0 yang disimpan tadi, berarti ditambahkan di sini. 28 per 100 kita tulis menjadi 280%. Maaf, tadi maksud Ibu 280 per 100 ya, ditulis menjadi 280%. Nah, sekarang nomor 4. Adakah perkalian 11 yang nilainya 100? Maksudnya 11 kali berapa sama dengan 100? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti kita pakai cara kedua. Kita kalikan 100%. 7 per 11 dikali 100%. Yang dikali cuma yang atas kan ya, yang bawah tidak ikut dikali 100 ya. Berarti ini 7 kali 100, 700 per 11%. Sebetulnya sampai di sini sudah tepat karena perintahnya hanya suruh mengubah ke bentuk persen, tapi bentuk yang seperti ini yang pembilangnya lebih besar dari penyebut itu tidak umum di matematika. Jadi kalau menemukan angka pembilang yang lebih besar dari penyebut, biasakan untuk mengubah dulu menjadi pecahan campuran. Caranya sudah pernah kita bahas kan? Coba sekarang kita bagi lagi deh. 700 dibagi 11. 7 dibagi 11 nggak bisa, berarti kita ambil dua angka, 70 dibagi 11, perkalian 11 yang mendekati 70, 11 kali 6 ya kan, 6 kali 11, 6, ini kita hapus dulu sebentar, nah kita hapus biar 7-nya ikut kehapus, oke ini ya, 66 tadi kan, terus kurang 0 dikurang 6 nggak bisa, pinjam depannya 7-nya jadi 6, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 6, 4. 6 dikurangi 6 habis kan ya, 0 tidak perlu kita tulis kalau paling depan. Nah, turunkan angka 0. 40 dibagi 4, perkalian 11 yang mendekati 40. 11 kali 3. 3 kali 11, 33, sama seperti yang di atas, kita kurang 0 kurang 3 nggak bisa, pinjam depannya, 4-nya jadi 3, 0-nya jadi 10. 10 dikurangi 3, 7. 3 dikurangi 3, 0. 0 paling depan, tidak usah ditulis pada pengurangan. Nah, jadi angka bulatnya berapa? 63. Kita tulis di sini 63, sisanya 7 per 11. 63, 7 per 11%. Oke, berikutnya 1 per 9. Tidak ada juga kan ya perkalian 9 yang hasilnya 100. Berarti kita pakai cara kedua. Maaf bukan 7, 1 ya. 1 per 9 kali 100%. Nah, berarti yang kita kalikan 100 hanya yang atas. 1 kali 100, 100 per 9%, sama seperti nomor 4. Sebetulnya ini sudah benar karena perintahnya hanya mengubah ke bentuk persen, tapi penulisan yang seperti ini tidak umum di matematika. Yang pembilangnya atau angka atasnya lebih besar dari penyebut itu selalu diubah dulu menjadi pecahan campuran. Yuk kita ubah ya, 100 per 9 menjadi pecahan campuran. Ya, kita hapus dulu yang tadi. Bentar. Oke, siap, kita bagi 100 dengan 9. 9 kali berapa mendekati 10? 9 kali 1. 1 kali 9, 9 dikurang 10 dikurangi 9, 1 kan? Masih ada 0 yang belum dipakai, kita turunkan 10. 10 dikurangi 10 dibagi 9, maaf 1 juga hasilnya. 1 kali 9, 9. Terus dikurang 10 dikurang 9, 1. Angka bulatnya 11, berarti 11 yang kita tulis sebagai angka besar. Sisanya berapa? 1 per
Oke, sudah mengerti sampai di sini teman-teman? Baik. Ya, berikutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat yang di depan tadi, Ibu sudah jelaskan bahwa persen artinya per 100, berarti penyebutnya pasti 100. 25% berarti 25 per 100. 30% berarti 30 per 100. Ya, jadi caranya ubah bentuknya menjadi pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Ya, biasakan untuk menyederhanakan, karena dalam soal-soal di matematika, di buku matematika biasanya selalu disederhanakan, dijadikan angka paling kecil, pecahan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Itu kan maksud menyederhanakan ya. Contoh, ubahlah 50% menjadi pecahan biasa. 50% berarti bisa ditulis menjadi 50 per 100. Sudah sederhana belum 50 per 100? Belum kan ya? Bisa dikecilin lagi atau disederhanakan lagi. Nah, kalau ini Ibu langsung dibagi 50 per 50. Nah, kalau kalian bingung menemukan angka yang tepat, boleh dicari angka yang paling dekat dulu. Atas punya 0, bawah punya 0. Sama-sama punya 0, boleh dihabisin nolnya, dicoret. Nah, berarti tinggal 5 per 10. Nah, kira-kira 5 per 10 kalau disederhanakan bisa dibagi berapa ya? 5 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 5 kan ya? Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa, dibagi 4 nggak bisa. Yang bisa dibagi 5. Kalau atas dibagi 5 berarti bawah juga dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. 1 per 2 bisa dikecilin lagi nggak? Nggak bisa kan? Berarti ini sudah yang paling sederhana. Berarti 50% kalau diubah menjadi pecahan biasa hasilnya 1 per 2. Berikutnya, ubahlah bentuk persen ini menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Oke. Nomor 1, 20%. Kita tulis menjadi 20 per 100. Ingat, persen artinya per 100. Berarti langsung saja kita ubah ini menjadi seperti ini. Sekarang bisa nggak disederhanakan? Kalau atas dan bawah punya 0, boleh dihilangkan nolnya. Nah, kalau atas hilangkan 1, bawah juga hanya boleh dihilangkan 1 ya. Nggak boleh 0 dua-duanya ini hilang. Jadi 20 per 100 menjadi 2 per 10. Sudah yang paling sederhana belum 2 per 10? Belum, karena 2 dengan 10 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti atas kita bagi 2, bawah juga kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, 10 bagi 2, 5. Ini yang paling sederhana. Sekarang 64% bisa kita tulis menjadi 64 per 100. 64 dengan 100 kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa ya? Bagi 2 bisa sih, bagi 4 kayaknya lebih mudah ya. Coba atas kita bagi 4, bawah juga kita bagi 4. Kita tulis di sini 64 dibagi 4 berapa ya? 6 dibagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Coba dikurang, sisanya berapa? 6 dikurangi 4, 2. 4-nya diturunkan, 24 dibagi 4, 6. 6 kali 4, 24. Sisanya sudah habis, berarti bulat. 64 dibagi 4 hasilnya 16. 16 yang atas, sekarang yang bawah 100 dibagi 4. Di soal sebelumnya sudah ada ya? 100 dibagi 4 berapa hasilnya? 25. Sudah yang paling sederhana belum? Sudah kan? Karena tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, 16 dengan 24. Sekarang nomor 3, 11 per 100. 11 per 100 bisa dikecilin lagi nggak? Bisa disederhanakan lagi nggak? Adakah perkalian 11 dan perkalian 100 bisa dibagi dengan angka yang sama? Tidak ada ya, berarti ini sudah paling sederhana. Nomor 4, 130%, berarti 130 per 100. Sama seperti nomor 1, kalau ada nolnya 1 atas dengan bawah, boleh kita coret 1. Atas dicoret 1, bawah juga hanya boleh dicoret 1, nggak boleh dicoret 2 yang bawah ya. Berarti ini menjadi 13 per 10. Sudah paling sederhana belum? Sudah.
Seperti Ibu bilang di sebelumnya, kalau menemukan pembilang lebih besar dari penyebut, biasakan untuk mengubah menjadi pecahan biasa. 13 kita bagi dengan 10. Maaf, pecahan campuran maksud Ibu. 13 bagi 10, 1. 1 kali 10, 10, sisanya 3. Berarti 13 per 10 sama dengan 1. Angka bulat yang di atas 3 per 10. Oh, pecahan biasa. Berarti tidak perlu ya. Perintahnya hanya pecahan biasa, maaf, berarti tidak perlu disederhanakan karena perintahnya hanya tidak perlu diubah menjadi pecahan campuran karena perintahnya hanya pecahan biasa. Oke. Lanjut. 2%. 2 per 10. 2 per 100. Bisa disederhanakan tidak? Bisa kan? Bisa dibagi 2. 2 per 2. 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2. 50, berarti 2%. Kalau diubah menjadi pecahan biasa yang paling sederhana adalah 1 per 50. Ya, sampai di sini mudah-mudahan sudah jelas ya teman-teman. Pembelajaran dari Ibu semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.